Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita ngelajengaken pembahasan Kitab Tauhid. Kita melebat bab qaulillahi ta'ala, pembahasan ingkang kapendet saking ayat surat Ali Imran ayat 175. Allah ngendikaken innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hanya saja para syaitan itu menakut-nakuti dengan para walinya, menakut-nakuti kalian dengan para wali-wali syaitan. Fala takhafuhum, maka jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku seandainya kalian betul-betul orang yang beriman. Bapak sekalian, bab ini pembahasannya adalah berkaitan dengan al-khawfu minallah. Ini memupuk rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bab ingkang saderengipun kala wingi pembahasanipun tentang mahabbatullah, memupuk rasa kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di antara amalan batin, amalan hati. Rasa cinta, rasa takut, kemudian rasa harap. Ini semuanya termasuk di antara ini amalan hati. Sehingga wonten amalan itu adalah amalan zahir, wonten amalan batin atau amalan hati. Amalan zahir nggih kados amalan-amalan yang nampak kelihatan mata. Kita sholat, berdiri, ruku, sujud, itu adalah amalan zahir ingkang ketinggal. Amalan batinipun rasa khusyuk, rasa takut, rasa cinta, ini termasuk adalah amalan batin. Kata ingkang sampun kita aturaken bahwa amalan batin ini sangat menentukan kualitas amalan zahir. Al-a'malu tatafadul bima tafaduli ma fil qulub. Amal itu nilainya bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keutamaan yang ada di dalam hati. Nilai keutamaan amal itu bertingkat-tingkat sesuai dengan keutamaan yang ada di dalam hati. Lajeng dipun contohaken, contohnya ada dua orang yang sholat. Bisa jadi dia di satu masjid, di satu shaf dengan imam yang sama, dengan gerakan fisik yang sama. Tetapi selesai sholat, pahala kedua orang ini perbedaannya seperti bainal masyriq wal maghrib, seperti perbedaan antara jauhnya timur dan barat. Artosipun perbedaannya jeglek, nyengkleng, sangat ini besar.
Apa yang membedakan pahalanya ini kok berbeda jauh, padahal sama-sama gerakan fisik di tempat yang sama, dohirnya sama. Yang membedakan adalah ma fil qulub, apa yang ada di dalam hatinya seseorang. Semakin sholatnya itu disertai dengan rasa takut yang tinggi, rasa cinta yang tinggi, kerinduan yang tinggi, maka akan semakin membuat berkualitasnya amal-amal zahir yang dilakukannya. Oleh karena itulah Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah Nabi yang pertama kali itu semuanya berkaitan dengan amal batin, menata hati manusia, menanam apa yang harus tertancap di dalam hati manusia. Berbagai macam keyakinan-keyakinan, keimanan-keimanan, sebab ini nanti akan menjadi pondasi untuk terwujudnya seluruh beban-beban amal yang akan Allah bebankan. Kalau hatinya itu sudah tertanam tanaman-tanaman iman, dia yakin tentang Allah sehingga punya rasa pengagungan kepada Allah, dia yakin dengan surga neraka sehingga selalu mempertimbangkan seluruh amalnya itu dengan nasib-nasib, apakah dia nanti ke surga atau ke neraka. Dia tahu, punya keyakinan tentang hari kiamat yang sangat dahsyat, yang hari kiamat itu rasa amannya berkaitan dengan amal di dunia. Nah, orang yang hatinya sudah tertanam hal-hal ingkang kados makaten, itu nanti kalau dibebani amal itu enteng, sangat gampang, kantun glinding ibaratipun. Tapi kalau nggak ada pondasinya seperti ini, itu berat, sehingga posisi keimanan kalau kados ini akar bagi pohon, pondasi bagi rumah. Ya, kalau rumah itu pondasi itu sudah disiapkan untuk 50 tingkat, ya pembebanan di atasnya itu nggak ada masalah. Ning nek mbot tanpa pondasi atau pondasinya pun dibuat tanpa mikir sehingga sangat lemah, sangat yaitu rapuh, niku mangke amblek, rawan hancur. Maka kenapa diantaranya kaum muslimin saben-saben enten perintah agami wabot rasane, sing pengen berontak, sing pengen nolak, sing komentar miring, sing kok ngrepoti wae, sehingga dianggapnya amal agama itu ngeribeti wong urip, mara uripe ra tentrem, karena memang hatinya belum tertanam yaitu keimanan. Imannya itu masih iman dohir, imannya itu tasih duit bondo. Nek kan ngumpul niku janjine niku sing gelem teko engko mulih diamplopi 5 yuta niku diundangi ngoten niku ya kemruyuk, bakal mendritil. Neng sanajan dijanjikan Rasulullah SAW salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Mbok ya diming-ming ngoten niku ya merem, ya tetep merem. Napa melih salat sadereng subuh, subuhe mawon jam 7, tangine mawon jam 8. Ini karena memang ya ini hatinya belum tertanam ya ini keimanan. Apa sekalian, al khaufu ini termasuk yaitu rukun ibadah. Rukun ibadah ini kutiko teman saya kalau
arkan ibadah. Rukun ibadah itu satu, al-mahabbah. Dua, al-khauf. Tiga, ar-raja. Ini adalah rukun ibadah. Pilar-pilar ibadah. Ibadah itu harus tegak di atas tiga ini amalan ini. Al-hubbu atau al-mahabbah, al-khawfu rasa takut, dan ar-raja rasa harap. Ini ibaratnya kepala dan kedua sayap bagi burung. Kalau burung itu berkepala dan bersayap dan sayapnya itu sempurna, maka terbangnya akan kencang dan betul-betul akan punya kekuatan yang ini dahsyat. Tapi kalau sayapnya itu melemah, maka terbangnya juga tidak akan bisa maksimal. Apalagi kalau sayapnya itu sengkleh setunggal, mboten saged mabur. Kekuatan ibadah kita juga sekalian bertumpu pada tiga perkara ini. Rasa cinta kita kepada Allah itu yang akan membuat ibadah kita itu langgeng dan kita betul-betul bisa bahkan bisa menikmati ibadah. Segala sesuatu itu kalau disertai rasa kecintaan, itu betul-betul dia bahkan akan menikmati. Rekasanipun itu malah merupakan bagian yang dia menikmati perjalanan karena disebabkan ada kecintaan. Dia nyambut gawe, kalau dia itu mencintai pekerjaannya, niku pekerjaan itu menjadi asyik dan dia betul-betul nggak merasa tersiksa dengan pekerjaannya itu walaupun waktunya panjang dan kelihatan berat. Corot yang sekolah ugi, nek cah sekolah niku kalih gurune seneng, pelajarannya seweneng, mbok niku nyimak pelajaran berjam-jam itu badhe menikmati dan sangat betah dan asyik. Nek gurune nyebeli pelajaran tentu senengi, lagi ndeleng raine guru niku pun rasane blenger. Itu dia tidak akan bisa menikmati. Sehingga kecintaan itu adalah ruh ibadah, termasuk rukun ibadah yang harus kita usahakan pertama kali. Yang kedua, al-khauf, rasa takut, yang akan menjadi cambuk bagi dia untuk bisa meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas kalian lihat, rasa takut ini akan tumbuh seiring diantaranya dengan ilmu yang kita miliki. Sehingga dikatakan oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar bisa memiliki rasa takut kepada Allah dari kalangan para hamba ini adalah para ulama. Orang yang betul-betul mereka memahami siapa itu Allah. Dan para ulama mengatakan al-ilmu khasyatullah. Al-ilmu khasyatullah. Yang namanya ilmu itu, adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Khasyatullah.
Artosipun sekalian, seseorang semakin dia berilmu, harusnya semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia belajar agama kok ternyata bahkan semakin jauh dari Allah, semakin dia yaitu berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, niku artosipun ada sesuatu yang tidak beres dalam dia menuntut ilmu. Ada penyakit-penyakit yang membuat ilmunya itu kemudian tidak berfungsi. Ibaratnya obat itu terhalang fungsinya sehingga mboten nyasar dan tidak mengobati penyakit. Harusnya semakin dia berilmu, tambah ilmunya, dia tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ar-roja, itu rasa harap. Dengan harapan-harapan itu dia lebih semangat untuk melakukan amal-amal ibadah. Maka mboten salah kalau orang beribadah itu punya harapan, berharap dapat surga, berharap dapat janji-janji Allah Ta'ala. Itu bukan berarti mboten ikhlas, karena ada orang mengajarkan jenenge ikhlas ki ora ngarep apa-apa, nek kowe ngamal kok ndadak ngarep surga kuwi ya berarti ra ikhlas. Niku ngawur namanya. Lawang Allah sendiri yang mengajarkan kita supaya mencari surga, Nabi sendiri yang mengajarkan kita untuk meminta surga. Yang namanya tidak ikhlas itu kalau dia beramal yang dicari adalah perkara duniawi, sehingga rep-repnya itu bukan Allah dan bukan apa yang dijanjikan Allah, tetapi yang dicari itu adalah kepentingan hawa nafsu dia berkaitan dengan duniawi. Kalau dia beramal itu untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, mendapatkan keridhaan Allah dan apa yang dijanjikan oleh Allah, itu adalah keikhlasan. Artinya dia yang mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah, mencari apa yang di sisi Allah. Itu keikhlasan. Sehingga murni ibadahnya itu tulus semata-mata mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cari lem-leman, cari bondo, cari yaitu jabatan, cari kedudukan, lah itu baru namanya enggak ikhlas. Tapi kalau dia mencari yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas, sehingga tidak terpengaruh dengan kondisi makhluk. Makhluk itu mau memuji, mau mencaci, dia mau mendukung, mau tidak mendukung, dia tetap beramal karena beramalnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, rasa takut itu ada macam-macam. Khasyatullah, al-khauf, itu ada macam-macam. Yang pertama, khauful ibadah. Rasa takut yang sifatnya adalah ibadah. Rasa takut ini ciri khasipun itu disertai dengan at-tadallul wal khudu'. At-tadallul wal khudu'.
merasa fakir, merasa hina. Wal khudu itu merasa ada ketundukan. Ada ketundukan totalitas kepada yang ditakuti. Takut yang model ini hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang disertai dengan rasa menghinakan diri, disertai dengan ketundukan yang total, ini hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali khauful haram, rasa khauf yang haram. Haram ini saged bentuknya syirik. Syirik yaitu rasa takut kepada selain Allah yang disertai dengan ini at-tadallul hubub. Karena ini harusnya diberikan hanya kepada Allah, lalu dia berikan kepada selain Allah, maka rasa takutnya menjadi takut yang syirik. Contoh pun dia takut dengan nyarok kidul, kemudian terus sajen terus, dan orang bakal kena pagebluk. Ini namanya takut syirik yang demikian. Karena takut seperti itu hanya boleh diberikan kepada Allah, lalu dia berikan kepada selain Allah Taala. Mohon jurnalin yang demikian dan kuburan keramat. Nek bakal munduk kalau kuburan keramat itu bakal bencana menimpa kampung ini. Ini namanya takut syirik yang demikian, yang hanya boleh diberikan kepada Allah lalu dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali haram yang menjadikan dia terhalang dari yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang menghalangi dari ketaatan karena takut dipecat perusahaan, akhirnya pun dia tidak jilbaban, melepas jilbab kalau wanita, atau kemudian dia sholatnya dia tinggalkan, keter sholatnya menjadi terlantar. Ini namanya takut yang haram, takut yang menjadikan dia kemudian justru terhalang dari melaksanakan kewajiban. Ini takut yang haram. Tidak boleh kita takut kepada makhluk sampai kemudian menjadikan terhalang melakukan amal agama. Ini menjadikan kita terjerumus dalam muharramat, terjerumus dalam ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, takut yang mubah. Takut yang sifatnya jadi boleh. Ini takut tabii. Tabiat, takut kali boyo, takut kali wong edan, takut rampok, takut takut yang sifatnya tabiat. Ini adalah takut yang ini wajar tabiat manusia, boleh. Yang penting rasa takut ini tidak menjadikan dia kemudian terhalang dari agama atau menjadikan dia kemudian terjerumus dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, bagaimana kita memupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara cara kita memupuk rasa takut kepada Allah taala, satu, kita harus betul-betul mempelajari siapa itu Allah, dan pelajarannya itu wonten ada di Asmaul Husna. Kita harus mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya Allah menjelaskan tentang kekuatan Allah, kedahsyatan azab Allah, yang Allah tegaskan diantaranya syadidul iqab. Allah adalah zat yang siksanya sangat keras. Allah yang mampu melakukan segala hal dan hal-hal yang sifatnya menghadirkan muraqabah.
merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah As-Sami, zat yang Maha mendengar, Allah Al-Basir, zat yang Maha melihat, Allah Al-Khabir, zat yang Maha meliput semua urusan ini amalan manusia, sehingga akan tertanam rasa muraqabah, rasa pengawasan Allah dalam seluruh kehidupannya. Ini akan menjadikan dia kemudian muncul rasa takut. Ya, seperti orang kalau senantiasa merasa diawasi, apalagi pengawasan langsung, nek pas kerja dia datang bosnya mengawasi langsung, itu rata-rata semuanya akan berusaha untuk kerja ideal. Tapi kalau dia sudah kerja, bosnya nggak ada dan nggak ada sanksi apa-apa, bakal lida-lidi, kemudian amburadul, ya nguntak-ngantuk nggak masalah. Pokoknya dia merasa nggak ada beban-beban tanggung jawab berkaitan dengan ini pekerjaannya. Sehingga rasa muraqabah ini yang menjadikan seorang kemudian muncul rasa takut untuk melanggar apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nenten polisi nggih tertib langsung mandegrek teng lampu merah. Tapi nek mboten polisi, mboten sing nyemprit, nggak ada tanggung jawab apa-apa, bablas-bablas mawon. Ini karena ini rasa takutnya itu adalah berkaitan dengan ini hal yang memang akan dia rasakan harus bertanggung jawab. Nah, kalau kita punya rasa muraqabah, maka akan muncul kekhawatiran sehingga dia akan menjauhkan dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali, ini merenungkan tentang segala macam ancaman Allah Ta'ala. Allah banyak menyampaikan berbagai macam ancaman-ancaman. Selain Allah banyak menebar harapan-harapan, rasa kasih sayang, seluas-luasnya, rahmat Allah yang ditebar seluas-luasnya. Tapi Allah juga mengingatkan pada kita tentang berbagai macam ancaman-ancaman, sehingga hendaknya orang merenungkan bagaimana menghadapi atau seandainya dia mendapatkan ancaman-ancaman Allah tersebut. Ada seorang yang dia digoda syaitan, bergejolak nafsunya untuk melakukan yang haram, maka jemarinya dia dekatkan ke api, dia selomotkan ke api, dan ternyata panas, dan kemudian dia selalu menghindar dari panasnya api itu. Maka dia tegaskan pada dirinya, wahai diri, baru api dunia kayak gini kamu pun kepanasan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Aisyah ketika mendengar ayat ini, ya Rasulullah, apakah mereka itu ahumul ladina yasnun wa yasrabul khamra wa yasnun? Apa mereka ini orang yang minum khamr, orang yang berzina, kok mereka itu takut? Kata Nabi, la ya bintas Siddiq, enggak wahai Aisyah, bukan begitu. Bahkan mereka ini humul ladina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka bahkan orang yang salat, orang yang puasa, orang yang berzakat, sedekah, wa hum yakhafun alla yataqabbala minhum. Tapi bersama itu mereka orang yang punya rasa takut seandainya amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa khawatir amalnya tidak diterima Allah itulah ciri diantara ciri khas seorang mukmin, dan ini menimbulkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Takut seandainya Allah tidak menerima amal dia, sehingga ini akan memacu dia untuk selalu muhasabah dan menyempurnakan dan menambah amal-amal yang dia lakukan. Yang keempat, di antara sebab menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala adalah kekhawatiran terjatuh dalam kemaksiatan atau merenungkan tentang maksiat-maksiat yang senantiasa dia lakukan. Terus sekalian, maksiat itu berdampak. Kalau enggak ke dalam perkara dunia dia, ya dalam perkara hati dia, yang nanti akan berlanjut dampak-dampak di akhirat. Nyatane aku ya ngleleng tapi ya donyaku deres, tambah ndedel, ora ana apa-apa, lancar-lancar wae. Bapak sekalian, boleh jadi orang bermaksiat kepada Allah dan dunianya memang malah dijor sama Allah Ta'ala, sehingga tambah dedel dunia ini pun, pangkat nih tambah mundak dedel, nek bondo nggih tambah deres ngaliripun, sehingga melumpukipun tambah cepat. Itu kalau dalam agama kita namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj mereka itu dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Yang rumusipun yang diistidrat, rumusnya orang diistidrat itu, idza ra'aitallaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidrat atau kama qala. Kalau kamu melihat ada orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kok dunyane tambah ndedel, dia tambah diberikan oleh Allah perkara-perkara dunianya, sehingga yang membuat dia semakin senang tentang dunia itu tambah-tambah, numpuk-numpuk, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Ayatipun malih falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka itu melupakan Allah, melupakan agama Allah, melupakan peringatan-peringatan Allah, sehingga sudah tidak peduli lagi dengan ajaran agama, dia terus berobos terus, dia terus ini nekat terus. Apa yang Allah lakukan? Justru Allah bukakan segala pintu kesenangan. Dia tambah mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dia tentang urusan dunianya. Sampai ketika mereka sedang bersenang-senang dengan pemberian Allah, Allah timpakan pada mereka adab dengan serta-merta mendadak, sehingga mereka pun putus asa dari selamat dari adab Allah Ta'ala. Niki istidrat. Seorang mukmin dia ada kekhawatiran seandainya dia terjebak dalam perbuatan maksiat. Nah sekalian, justru yang lebih berbahaya itu ketika kita dengan maksiat itu Allah mencabut nikmat-nikmat agama. Jadi sholatnya nggak karuan, amburadul, nggak perhatian lagi dengan sholat, nggak perhatian lagi dengan agama, hatinya itu pun sudah jadi buta tuli, hatinya itu mengalami sakaratul maut, bahkan kematian. Kata seorang ulama, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Dan orang yang mati hatinya itu diantara tandanya
matanya itu kering, hatinya keras itu matanya kering, nggak bisa menangis berkaitan dengan agama, nggak bisa menangis karena takut kepada Allah, nggak bisa menangis karena zikir kepada Allah, nggak bisa menangis karena yaitu adanya kekhawatiran ini dari ancaman Allah. Peringatan-peringatan agama itu nggak membuat dia sensitif, menteles, mbok diingatkan kayak apapun itu hatinya belas tidak terpengaruh sama sekali. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an itu ke gunung, niscaya gunung yang tersusun dari batu-batu yang gede, ada yang batunya sampai sak gerubak-gerubak sehingga zaman Merapi muntah, batu yang sak gerubak itu bisa sampai mencelat atau ngalir ke Magelang. Ini batu-batu yang menjadi penyusun gunung yang seperti ini, itu seandainya Quran Allah turunkan kepada gunung, kamu akan melihat gunung itu khasyian mutasaddian min khasyatillah, hancur berantakan karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ternyata kata Allah, hati manusia itu disampaikan Al-Quran kal hijarah au asyaddu qaswah, kayak watu atau bahkan lebih keras daripada batu. Belas nggak ngefek, gempil-gempil pun nggak menteles, sehingga peringatan agama itu setajam apapun itu nggak dirasakan apa-apa, nggak merasa ada, nggak berdampak sama sekali kepada dia. Ini adalah azab yang sangat besar. Hatinya menjadi keras, hatinya menjadi keras. Ini adalah termasuk bagian, yakni azab Allah SWT bagi para pelaku maksiat. Sehingga kalau dia masih sholatnya itu nggak ngerasakan lezatnya sholat, nggak ada semangat sholat, sehingga agama menjadi beban semuanya, nggak merasakan enaknya amal-amal agama. Ini kalau masih menjalankan amal agama, maksiat akan memberikan dampak, yaitu tercabutnya kenikmatan-kenikmatan dalam menjalankan amal-amal agama. Kekhawatiran seperti ini akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara memupuk rasa takut kita kepada Allah diantaranya pula adalah khawatir kalau kembali terjerumus dalam perbuatan maksiat lagi. Sekalian, tiang maksiat niku seandainya sudah berhenti dari maksiatnya, bukan berarti dia sudah aman dari kembali terjerumus dalam perbuatan maksiat. Apalagi sifat maksiat niku kados garbutala. Garbutala niku Jawa ini apa nih? Garbutala, yang sifatnya garbutala itu kalau dipukulkan itu getarannya begitu dia mau berhenti bergetar, melemah, dipukul lagi itu getarannya tinggi lagi. Maksiat itu ada getaran-getaran, efek-efek getaran berikutnya. Sehingga terkadang orang yang sudah kecanduan maksiat itu sendiri sudah nggak merasakan nikmatnya maksiat, tapi harus bermaksiat karena itu obat pedihnya dia tidak bermaksiat. Tiang mendem niku kadang pun boten ngerasakan enaknya mendem, tapi kudu mendem. Sebab nek boten mendem awake kaku kabeh, ngetok kabeh. Sehingga justru semakin tersiksa dengan kecanduan, yakni maksiatnya itu. Dan syaitan sifatnya itu
kalau pas orang baru mau maksiat itu digambar-gambarkan itu kayak kenikmatan itu muncrat sampai ubun-ubun sehingga semuanya serba indah, enak, kemudian terbayangkan kebahagiaan dengan maksiat. Padahal begitu dia maksiat juga nggak merasakan kenikmatan yang terbayangkan, bahkan setelah itu dia terbayang kehancuran kehidupannya. Tapi maksiat yang kemudian dia ini semakin dia pelihara akan menjadi sebuah candu. Dan kalau udah kecanduan maksiat, ya maksiat itu menjadi obat bagi sakitnya dia ketika tidak bermaksiat. Sehingga justru dia tersiksa dengan ini kebutuhan bermaksiatnya itu. Di antara cara menumbuhkan rasa khawatir kita kepada Allah adalah merenungkan berbagai macam bencana-bencana yang itu merupakan bagian tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Bapak sekalian, Allah dikatakan, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifan, dan tidaklah kami kirim ayat-ayat kami, tsunami ayat Allah, angin ayat Allah, kemudian banjir gempa ayat Allah, erupsi Merapi ayat Allah. Itu semuanya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengirim angin sehingga memporak-porandakan suatu wilayah. Angin puting beliung berembus sekian waktu sehingga meluluh lantakkan wilayah itu. Allah kirim gempar, getek-getek hitungan menit sudah kemudian banyak ini kehancuran. Allah kirimkan tsunami, Allah kirimkan ini berbagai macam ini bentuk ayat Allah, yang itu kata Allah illa tahwifan, dalam rangka untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini baru sebagian kecil yang Allah ingatkan, nanti akan didapatkan hal yang sangat dahsyat berkaitan dengan hari kiamat dan kejadian setelahnya, itu jauh akan lebih dahsyat. Maka seorang mukmin mengingat di antara ciri hatinya itu ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Di antara ciri seorang mukmin itu adalah hatinya ada rasa takut akan datangnya hari, yang hari itu hati manusia itu bergolak dan mata manusia terbelalak, ujuk-ujuk dengar berita Merapi meledos, belum sempat siap-siap, itu hati menjadi enggak karuan. Kemudian apalagi mata melihat bagaimana lelehan lahar itu akan terbelalak, dan itu yang digambarkan Allah diantaranya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu orang sudah tidak lagi sempat ngurus orang lain, bahkan setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anaknya, karena masing-masing sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Sekalian, ini yang diantaranya yang akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cakap rumiyin, mugi-mugi manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ingkang badhe datang maos ayat dan hadis yang berkaitan dengan bab yang beliau bawakan dalam bab ini. Makaten matur nuwun, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana caranya agar istiqomah dan selalu ingat kepada Allah. Ya, cara istiqomah bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama harus senantiasa belajar agama sehingga hatinya itu terpupuk, karena ilmu itu adalah seperti ruh kehidupan, cahaya kehidupan, dan air yang membuat segernya pohon iman kita. Yang kedua yaitu harus cari lingkungan yang bagus,
Jangan lingkungannya pencoleng, jangan lingkungannya pemabuk, jangan lingkungannya orang yang hanya urusannya dunya tok. Harus dia bergaul dengan orang-orang soleh yang selalu mengingatkan agama dan menjaga ini adab-adab kehidupan sehingga dia bisa istiqomah di atas agamanya. Sebab nek pun koncone akeh niku sampai ada pangandikan serapopo mlebu neraka koncone akeh apa meneh ayu-ayu ganteng-ganteng. Nek kelinggis ngoten mboten mikir ayu ganteng. Di ojrat-ojrat enggak mikir lagi ya kayak gitu. Sehingga jangan mengentengkan koncone akeh. Kemudian yang ketiga, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga karena hati kita itu di tangan Allah dan pusat istiqomah itu di dalam hati kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu diantara ini kiatnya dan tentu banyak lain. Kemudian Nabi juga ingatkan untuk selalu bisa berzikir pada Allah. Kata Nabi, jangan pernah lisan kamu kering dari berzikir kepada Allah. Rotoban berzikirlah itu basah terus dengan zikir kepada Allah. Sehingga kalau pas lisan kita nganggur, artinya nganggur itu bukan pas ngendikan, bukan pas dahar, itu lisan bisa terus digunakan untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, ya Allah dan seterusnya. Walam sawab. Udah, bel. Cekap sekalian, bagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.